Ya, baik, selamat sore. Kita lanjutkan untuk topik perkuliahan yang ketiga, itu terkait dengan penghitungan kebutuhan perawat. Ya, kenapa berkaitan dengan proses pengorganisasian? Karena ketika tadi kita belajar bahwa dalam sebuah proses pengorganisasian itu ada tahapan membagi pekerjaan-pekerjaan yang ada. Nah, sebelum kita bisa membagi pekerjaan itu ataupun penugasan itu, maka diperlukan informasi terkait dengan kebutuhan dari sumber daya manusia yang akan menjalankannya. Nah, bagaimana cara menghitung kebutuhannya? Kita lihat di materi ini. Oke, yang pertama. Jadi ada definisi menurut Douglas ataupun rumus formula penghitungan menurut Douglas. Nah, penghitungan menurut Douglas di sini teorinya adalah dia membagi kebutuhan tenaga keperawatan itu berdasarkan tingkat ketergantungan dari pasien. Ya, jadi terlebih dahulu kita harus memahami apa saja tingkat ketergantungan dari pasien kita yang ada di ruangan. Ya, ada yang pasien yang dengan tingkat kebutuhan minimal, jadi membutuhkan waktu 1 sampai 2 jam per 24 jam dengan masing-masing kriteria. Ya, jadi kebersihan dirinya bisa dilakukan sendiri, makan dan minumnya dia bisa mandiri, ambulasi dengan pengawasan, observasi tindak tanda vital dilakukan setiap jaga, jadi persip, pengobatan minimal dan dengan status psikologis stabil. Ya, ini adalah kriteria yang minimal. Kemudian ada pasien yang dengan kriteria parsial. Kalau dengan parsial ini dia membutuhkan lebih banyak jam perawatan. Jadi 3 sampai 4 jam per 24 jam, ya. Kemudian yang ketiga adalah perawatan total. Nah, pasien-pasien dengan perawatan total memerlukan waktu 5 sampai 6 jam per 24 jam untuk perawatan, ya. Nah, jadi kalau menurut Douglas kita harus menentukan terlebih dahulu tingkat ketergantungan dari pasien kita. Saya rasa untuk masing-masing ciri dan definisi ataupun kriteria dari masing-masing tingkatan ini saya rasa Bapak Ibu sudah menguasai terkait itu, ya. Nanti silahkan untuk review bisa dibaca sendiri terkait kriterianya. Kita lanjutkan. Nah, menurut Douglas dia mempunyai angka pasti, ya. Jadi ini adalah formula yang diberikan oleh Douglas, tabel ini. Caranya adalah pada kolom jumlah pasien itu ada pasien 1, pasien 2, pasien 3. Ya. Misalkan nanti kita mau mengetahui kebutuhan perawat untuk dalam suatu ruangan, ketika di ruangan tersebut ada 2 pasien dengan kategori minimal misalkan. Maka caranya seperti apa? Supaya bisa tahu jumlah perawat yang dibutuhkan pada si pagi, berarti tinggal dikalikan jumlah pasien pada saat itu dikalikan dengan tingkat ketergantungannya. Kalau ternyata 2 pasien itu adalah 2 pasien minimal, yang ingin dicari adalah si pagi, maka langsung dikalikan 2 pasien dikalikan 0,34. Ya, di pojok ada 0,34 di bawah 0,17 di si pagi pasien minimal. Ya, jadi langsung dikalikan dengan angka konstan itu. Maka didapatkanlah jumlahnya. Gitu ya. Kita lihat contohnya. Saya berikan contoh. Oh, contohnya di akhir nanti ya. Kita lanjutkan ke Gilis. Jadi kalau yang Douglas tadi intinya adalah ketika kita sudah menentukan tingkat ketergantungan, maka langsung kita kalikan dengan angka yang ada di tabel ini. Ya, tabel ini angkanya tidak boleh berubah-ubah karena memang sudah formulasi dari awal. Kita tinggal menyesuaikan jumlah dari pasiennya. Kalau pengen tahu jumlah kebutuhan perawat di shift malam, pada saat itu ada 3 pasien dengan tingkat ketergantungan total, ya sudah dikalikan 3 dikali
0,20. Ya, jadi berapa? Nah, nanti ada contohnya di akhir. Kemudian ada menurut Gillies. Nah, metode Gillies dia itu memperhatikan jumlah jam perawatan, sama ya, jumlah jam perawatan dari pasien dikalikan dengan BOR ataupun bed occupation rate. Rata-rata penggunaan tempat tidur dari bangsal tersebut berapa? Dikalikan 365 hari kerja dibagi dengan 365 hari kerja dikurangi jumlah hari libur dikali dengan jam kerja per hari. Ya, nanti angka-angkanya pasti juga akan disediakan untuk penghitungan. Ya. Jadi ini adalah rumus untuk penghitungan Gillies. Kemudian metode yang ketiga ada menurut Debkes. Nah, kalau menurut Debkes sebenarnya rumus akhirnya itu adalah tenaga perawat ditambah lost day ditambah tugas non keperawatan. Nah, tapi untuk bisa menghitung tenaga perawat kita harus melewati tahapan-tahapan ini. Hitung dulu TP-nya. TP itu berarti jumlah jam perawatan di ruangan per hari dibagi dengan jam kerja efektif dari perawat. Maka kita dapat nilai TP. Kemudian kita perlu cari nilai lost day. Lost day itu adalah jumlah hari minggu per tahun ditambah cuti ditambah hari libur besar per tahun dikali angka TP yang di atas tadi. Ya, jadi dijumlahkan dibagi dengan jumlah hari kerja efektif. Ya, itu adalah rumus yang lost day. Kemudian tugas non keperawatan, angka TP yang tadi di atas sudah dihitung ditambah dengan lost day poin B yang sudah dihitung dikalikan dengan 25%. Nah, ketika poin TP, lost day, tugas non keperawatan sudah didapat, baru kemudian kita jumlahkan ketiga angka tersebut untuk kita bisa menghitung total kebutuhan dari perawat. Ya, jadi X atau kebutuhan perawat itu sama dengan TP ditambah lost day ditambah tugas non keperawatan. Oke. Nah, ini latihannya. Latihan yang pertama ini adalah penghitungan tenaga keperawatan menggunakan rumus Douglas. Diingat tadi Douglas itu adalah menggunakan tabel. Ya. Jadi misalkan di dalam sebuah ruangan rawat inap terdapat total 20 pasien. Perawatan minimal itu ada 5 pasien dengan tingkat ketergantungan minimal ada 5 pasien. Pasien dengan tingkat ketergantungan parsial ada 10, dengan tingkat ketergantungan total ada 5. Pertanyaannya, berapa kebutuhan tenaga perawat untuk shift pagi? Ya, kita tinggal lihat. Kita kembali ke tabelnya. Ada 5 minimal, 10 parsial, total 5 pasien. Kita lihat tabelnya. Oke, ini ya. Tadi ada 5 pasien minimal. Yang ditanyakan adalah jumlah pasien di shift pagi. Langsung. 5 pasien minimal. Berarti dikalikan aja shift pagi. Shift pagi di situ angkanya adalah 0,17. Dikalikan 5 dikali 0,17. Ya, dapatnya berapa poinnya? Kemudian ada 10 pasien parsial. Sama, yang ditanya juga si pagi. Berarti 10 dikali 0,27. Tabel ke 1 2 3 4. Keempat ya. Kolom keempat 0,27 di parsial. Si pagi itu dikali 0,27. Dan 5 pasien dengan perawatan total. Yang ditanya juga masih si pagi, berarti 5 dikali 0,36. Gitu ya. Nah, hasil pembagian itu kemudian dijumlahkan. Tadi ya,
Minimal 5 dikali 0,17 sama dengan 0,85. Parsial itu 10 dikali 0,27 sama dengan 2,70. 5 pasien total itu sama dengan 5 dikali 0,36 sama dengan 1,80. Ketika dijumlahkan menjadi 5,35. Nah, ketika ini koma, itu harus ada pembulatan karena satuannya adalah orang atau perawat. Jadi nggak mungkin kan 5,5 orang, kan nggak bisa ya. Jadi harus dibulatkan. Kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah ya. Sama dengan lebih dari 5 dibulatkan ke atas ya. Jadi 5,35 menjadi 5 perawat. Maka total sip pagi yang dibutuhkan, total perawat untuk sip pagi yang dibutuhkan di bangsal tersebut adalah 5 perawat. Oke, itu untuk rumus yang Douglas. Kita latihan untuk yang Gillis. Oke, ini ternyata ada latihan untuk yang Borlos. Kita ke sini aja, ke Depkes ya. Nah, di Depkes tadi ya jelas ya bahwa menghitung TP, lost day dan tugas non keperawatan. Nah, di kasus ini jumlah jam perawatan di ruangan itu per hari adalah 53,86 jam. Jam kerja efektifnya adalah 7 jam. Jumlah hari minggu per tahun ada 52 hari. Jumlah cuti per tahun ada 14 hari. Jumlah liburnya ada 16 hari. Kita cari TP-nya. Jumlah jam perawatan dibagi jam kerja efektif. Berarti 53,86 dibagi dengan jam kerja efektif itu adalah 7. Hasilnya adalah 7,69. Oke. Kemudian untuk lost day-nya jumlah hari minggu per tahun ditambah dengan cuti ditambah dengan hari libur dikali dengan TP dibagi jumlah hari kerja efektif. Berarti jumlah hari minggunya ada 52 ditambah dengan jumlah cuti ada 14 ditambah dengan total hari libur ada 16 di tahun tersebut dikali dengan TP-nya adalah 7,69. Maka didapatkan 630,58. Pembaginya adalah jumlah hari kerja efektif. Nah, jumlah hari kerja efektif tahunya dari mana? Berarti ditambahkan dulu hari-hari libur. Jadi jumlah hari minggu per tahun ditambahkan dengan jumlah cuti per tahun ditambahkan dengan jumlah libur. Ya, di sini agak keliru ini. Poin 76 itu seharusnya tertulis 82. Ya, tapi contoh ini benar karena pada akhirnya penghitungan ataupun pembulatan akhirnya tetap sama. Nominalnya adalah 12 perawat jumlahnya ya. Jadi seharusnya 365 dikurang dengan 82. Lost day-nya dapatnya 2,18. Kemudian menghitung tugas non keperawatan, TP ditambah lost day dikali 25%, jadi 7,69 ditambah 2,18 dikali 25%. Dapat hasilnya 2,46. Nah, baru kemudian kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya tadi kan kebutuhan perawat sama dengan TP ditambah lost day ditambah tugas non keperawatan. Berarti 7,69 ditambah 2,18 ditambah 2,46 sama dengan 12,33. Tadi sudah saya sampaikan bahwa memang ketika kita menghitung tenaga keperawatan yang satuannya adalah perawat ataupun orang, tidak boleh ada angka koma, harus dibulatkan. Maka 12,33 itu dibulatkan menjadi 12 perawat. Maka tenaga keperawatan yang dibutuhkan di ruangan tersebut itu adalah 12 perawat. Tinggal nanti pembagiannya, berapa yang sip pagi, berapa yang sip siang, berapa sip malam, berapa yang libur. Gitu ya. Oke, ini yang contoh untuk yang Depkes.
Oke, ini yang gilis. Nah, ya. Kalau yang gilis tadi ada memerlukan data rata-rata jumlah pasien, jumlah jam perawatan pasien, butuh data terkait bor, kemudian ada tempat tidur, jumlah hari liburnya berapa, kemudian jam kerja perawat ada berapa. Ya, ada kasus keempat. Jadi, sebuah ruang rawat inap membutuhkan rata-rata 7 jam per 24 jam untuk perawatan pasien. Bor ruangan tersebut di bulan Agustus adalah 75% dengan kapasitas 26 tempat tidur. Jumlah hari liburnya ada 82 hari dalam setahun dan perawat bekerja dalam 77 jam per hari. Hitunglah kebutuhan perawat menggunakan rumus Gilis. Tinggal kita masukkan angkanya ke dalam rumus-rumus itu. Ya. Jadi A dikali B dikali 365. Berarti 7 dikali 75% dikali 26 dikali 35 ya, dibagi dengan 365 dikurang dengan jumlah hari liburnya ada 82 dikali dengan jam kerja per hari ada 7 jam, maka didapatkan hasil 49,822 dibagi dengan 49.822,5 ya. Jadi dibagi dengan 1981 dapatnya adalah 25,15. Dibulatkan kebutuhannya adalah 25 perawat. Oke. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu kita mempelajari 3 formula dalam penghitungan tenaga kebutuhan perawat. Ada rumus Douglas, ada rumus Debkes, ada rumus Gilis. Sebenarnya dari rumus Debkes itu pun juga berbeda-beda ya. Ada formula lain yaitu penghitungan untuk tenaga ruang rawat inap, ruang rawat jalan, kemudian ruang operasi, ruang bersalin, itu rumusnya berbeda-beda. Ya, tapi karena ini masih peralihan Bapak Ibu dari alih jenjang D3 ke S1, maka sebenarnya kita cukup memahami 3 formula awal ini. Nanti untuk perkembangan lanjutannya nanti mungkin Bapak Ibu bisa dapat dari di pengalaman pembelajaran profesi nurse. Ya, dan saya rasa juga mungkin Bapak Ibu karena saat ini sudah di pelayanan ya sudah punya pengalaman terkait dengan penghitungan ini. Ya, nanti tinggal silahkan dilatihkan lagi, kemudian diingat-ingat lagi untuk konsepnya. Oke, ini sama ya, datanya sama. Jadi intinya di sini adalah ada rekapitulasi untuk penghitungan selama periodenya 15 hari. Ini kemarin saya minta untuk mahasiswa itu latihan terkait penghitungan bor, los, dan toy. Itu konsepnya beda ya, jadi nanti silahkan difokuskan untuk yang penghitungan tenaga keperawatan dari 3 rumus tadi. Oke, baik, saya rasa cukup untuk materi ketiga ini. Saya ingatkan kembali apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan ataupun ingin didiskusikan, silahkan diketikkan di kolom komentar, nanti akan saya coba untuk bisa memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih untuk perhatiannya, saya akhiri, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.